Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Khairuddin, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 45 dari kelompok 2.4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume kesiapsiagaan bela negara. Materi ini diambil dari modul ketiga agenda pertama, lanjut kepada kerangka kesiapan bela negara. Konsep kesiapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga baik secara fisik, mental maupun sosial yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menghadapi beragam situasi. Ini merupakan wujud dari kesadaran dan kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga demi menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep bela negara juga didukung oleh dasar hukum, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan dan keamanan negara. B. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil membekali peserta dalam kesiapsiagaan bela negara yang meliputi pemahaman konsep serta latihan fisik dan mental untuk capaiannya cita-cita kemerdekaan. Kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti protokolan tata upacara, pembinaan pola hidup sehat, serta latihan ketangkasan fisik dan mental. CPNS juga dibekali dengan wawasan kebangsaan dan analisis strategi untuk mengatasi permasalahan birokrasi baik internal maupun eksternal. Semua ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang siap siaga dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik serta peralatan pemersatu bangsa dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah perjuangan fisik militer, melainkan penanaman jiwa kedisiplinan, cinta tanah air, dan kesediaan berbakti pada negara dalam segala kondisi. C. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara memiliki banyak manfaat, diantaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan kegiatan, serta menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Latihan ini juga bertujuan untuk membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan melatih jiwa kepemimpinan. Selain itu, kesiapsiagaan bela negara juga mengajarkan pentingnya berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, serta menghilangkan sikap negatif seperti malas dan egois. Manfaat-manfaat ini pada akhirnya akan membentuk karakter individu yang jujur, tegas, adil, dan peduli. 3. Kemampuan awal bela negara. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dan mental, kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien tanpa kelelahan berlebihan, yang merupakan salah satu syarat utama untuk disebut sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan fisik yang diterima sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya tahan tubuh. Sayangnya, kemajuan teknologi dan gaya hidup modern yang cenderung kurang bergerak dikombinasikan dengan kebiasaan tidak sehat seperti pola makan buruk dapat memicu berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara rutin dimanapun dan kapanpun untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. Kesiapsiagaan baik secara jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental ada dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk dimiliki setiap individu, khususnya bagi seorang pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan jasmani mengacu pada kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efisien, tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera, yang dapat dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesiapan fisik yang terima akan secara otomatis mendukung kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu kemampuan individu untuk mengelola emosi, menghadapi tantangan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun sosial. Kesiapsiagaan mental mencakup sikap positif, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengendalikan diri yang sangat sosial, agar terhindar dari gejala gangguan dan dapat berfungsi produktif secara sosial maupun ekonomis. Dengan demikian, menjaga kedua aspek kesiapsiagaan ini akan memastikan PNS dapat bekerja dengan optimal, baik dari segi fisik maupun psikis. C. Etika dan moral. Etika dan etiket dan moral merupakan tiga konsep yang berkaitan erat namun memiliki perbedaan mendasar. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta hak kewajiban moral berdasarkan penalaran dan nilai-nilai yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara itu, etiket adalah bahasa takrama atau sopan santun dalam pergaulan yang mengatur cara kita bersikap, berbicara, dan bertingkah laku agar dapat diterima dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Etiket mencakup hal-hal praktis seperti cara berpakaian, berdiri, duduk, dan berbicara. Terakhir, moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok dalam bertingkah laku secara etimologis. Etika dan moral memiliki arti yang serupa, tetapi moral lebih merujuk pada nilai-nilai yang dipegang teguh secara pribadi, sedangkan etika adalah ilmu yang mengkaji nilai-nilai tersebut. Kemudian ada tata tempat kegiatan resmi.
Tata tempat kegiatan resmi adalah aturan protokoler mengenai urutan tempat duduk atau posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi atau kenegaraan. Konsep ini pada dasarnya mengatur siapa yang berhak didahulukan berdasarkan jabatan, pangkat, atau kedudukan sosial seperti VIP atau VIC. Urutan ini dapat diperoleh melalui penunjukan jabatan penghargaan dari negara, pernikahan dengan pejabat kelahiran, atau presence yang diatur undang-undang. Aturan dasar tata tempat mencakup posisi paling depan atau tengah untuk jabatan tertinggi dalam posisi berjajar tempat paling terhormat dan adalah di tengah diikuti oleh sisi kanan. Kelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai pelecehan jabatan. Pada slide berikutnya akan saya tampilkan kode pengaturan tata tempat posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi pertemuan tatap muka. Dapat kalian lihat beberapa contoh gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.